kali ini kita akan coba bahas mengenai strategi mengajar kosakata. Jadi bukan pembelajaran ya, mengajar kosakata ya. Ya. Apa itu kosakata? Kosakata itu adalah alamat atau isyarah atau ramzun tadullu ala madlulin muayyan. Alamat atau tanda atau simbol yang menunjukkan makna tertentu, di mana kosakata itu tidak ada nilainya karena nilainya ada pada makna yang ditimbulkan. Ada juga yang mendefinisikan bahwa kosakata adalah asgharu wahdatin lughawiyatin laha ma'nan, atau hiya asgharu wahdatan fil kalam qadirah ala ta'diyatil makna, yaitu satuan terkecil dalam ucapan yang bisa menghasilkan makna. Kosakata itu ada 3 tingkatan. Satu yaitu terkenal, kosakata tidak terkenal, kosakata terkenal, kosakata serapan. Ya kan? Jadi kosakata itu harus memperhatikan ketika diajarkan satu urgensi. Jadi urgen gak nih kosakata? Yang kedua frekuensi penggunanya sering apa enggak? Yang ketiga kesamaan dan perbedaan. Ketika mengajarkan kosakata, kita harus memperhatikan beberapa pertanyaan sebagaimana pandangan Ustadz Abdul Bari ya. Kosakata apa aja yang urgen untuk memahami teks atau materi istima? Pengalaman siswa apa yang diberikan dengan kosakata yang akan diajarkan? Kosakata baru itu apakah diberikan secara kontinu? Apakah kosakata yang diajarkan memiliki banyak makna? Apakah kosakata atau kata kunci itu penting dan harus diajarkan? Kosakata mana yang bisa dijelaskan melalui konteks? Apakah ada kelompok kosakata yang dikelompokkan bersama-sama? Strategi belajar mengajar apa yang bisa digunakan? Bagaimana memaparkan kosakata secara kontinu dan berulang? Bagaimana cara guru membantu siswa menggunakan kosakata dalam beragam konteks? Ternyata dalam mengajarkan kosakata pun ya ada berbagai strategi ya. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat, ini strategi ya. Jadi strategi itu adalah langkah-langkah yang harus diikuti agar tercapai tujuan. Itu tujuan kosakata ya. Tujuan kosakata. Tujuan kosakata itu kan bisa menerapkan kosakata, bisa menulis kosakata, bisa membuat kalimat dari kosakata dan seterusnya ya. Dan ini ternyata jenis-jenis strategi mengajarkan mufrad ini ada banyak strategi ya. Ini pemakalannya ini harus serius ini, membahas satu-satu ya strategi. Ada 11 ya, 11 strategi mengajarkan kosakata. Jadi bukan seperti yang biasa kita tahu metode mengajarkan kosakata dengan terjemah, ada dengan lawan kata, dan ini bukan. Tapi strategi itu adalah langkah-langkah ya. Jadi tidak hanya satu langkah, tetapi banyak langkah ya. Yang pertama ada strategi lingkaran atau konsep circle. Istiratijiyat dawair al-mafhum. Biasanya tujuannya adalah membantu siswa dalam mempelajari kosakata dengan cara kritis. Bagaimana hubungan makna satu dengan lainnya, menentukan pola hubungan. Caranya adalah membuat lingkaran, ya, langkah-langkahnya ya. Membuat lingkaran, lalu kemudian lingkaran itu dibagi menjadi 4, ya kan? Dibagi menjadi 4. Langkah-langkahnya adalah setelah letakkan kata atau ungkapan pada setiap titik lingkaran. Minta siswa menulis hubungan antar
kata atau ungkapan tersebut, kemudian guru memberi pertanyaan kenapa kosakata dan ungkapan tersebut disatukan dalam satu lingkaran. Guru meletakkan 3 konsep kata dalam lingkaran, 1 dikosongkan agar diisi oleh siswa. Guru menugaskan siswa memilih 4 kosakata dasar yang berkaitan dengan tema atau teks yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian kosakata itu mereka letakkan dalam lingkaran. Setelah selesai mereka diminta menulisnya. Guru meminta siswa menaungi kata yang mirip makna atau hubungan dengan konsep atau konsep lain, atau menaungi konsep yang jauh hubungannya dengan konsep lain. Kemudian siswa diminta mengungkapkan dengan lisan dan tulisan mengenai keduanya. Gitu ya. Jadi di dalam pertama di kotak-kotak ini diisi ada 4 kata. Nah, misalnya ada babun, ada nafidatun, ada saqafun, ada ardiyatun. Daripada itu, lalu siswa diminta untuk tentunya sesuai dengan bacaan yang sedang dipelajari ya, menjelaskan apa hubungan babun, kenapa babun disatukan dengan yang 3 yang lainnya. Yang kedua, hapus lagi dari 4 itu yang diisi hanya 3. Ya kan, diisi hanya 3. Nah, yang satunya itu harus diisi oleh siswa, kira-kira yang tepat. Yang ketiga, dari teks yang ada yang dibaca ini silakan cari 4 kosakata, masukkan ke dalam lingkaran ya. Atau yang diperdengarkan lalu dicari 4 kosakata lalu masukkan ke dalam lingkaran. Lalu kemudian siswa diminta untuk menaungi kata yang mirip dan yang tidak mirip, kata yang mirip dan yang tidak mirip di dalam teks ya. Kata yang berhubungan atau hubungannya jauh yang ada di dalam teks gitu ya. Ini betul-betul menganalisis kata ya, kata dan makna kata. Ini mengajarkan kata menggunakan strategi lingkaran konsep. Ini ada 11 ini, baru 1 aja udah sekian. Oke, yang kedua ini strategi tangga konsep atau konsep ladder. Ya. Ini gambarannya seperti ini ya, al-mafhum, definisi, taksir, ada pengaruhnya, aslul kalimat, asal kata, irtibatatul kalimat, bigoriha, hubungan, gitu ya, sebab utama kejadian ini. Bisa dilihat dan dibayangkan al-mafhum, makna lain yang berhubungan dengannya, contoh konsep ini, karakter konsep ini atau ciri-cirinya. Nah, apa aja langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya 1, dimatiin. Saat proses membaca, hendaknya perhatian siswa fokus pada tema yang dipelajari. Ya. Oke. Fokus pada tema yang dipelajari. Kedua, setelah membaca, siswa mulai melakukan sejumlah diskusi mengenai konsep dalam tangga. Gitu ya. Itu langkahnya ada 2. Jadi dibagi.
Jadi apanya dulu gitu loh, definisi dulu, ya kan? Asal katanya apa, itu ya. Kata ini dihubungkan dengan kata lain apa, gitu. Itu yang kedua. Jadi bukan strategi kayak di kita ngapalin kosakata, tapi hanya satu aja, ngapalin aja gitu loh. Ini ada langkah-langkah, di langkah-langkahnya seperti apa biar kata itu bisa dipahami, dan tentunya secara tidak sadar nanti lama-lama akan betul-betul dikuasai oleh seorang siswa ya. Gitu ya. Langkah-langkahnya tuh. Oh, ini langkah yang ketiga adalah strategi lain lagi nih. Strategi konsep dan kosakata ini kategori dan labelisasi memberi judul atau konsep and vocabulary, kategori and konsep and vocabulary, categories and labels atas nifat wastirotijiyat al-mafahim wal mufradat al-musammayat. Ini strategi konsep dan kosakata. Oke. Langkah-langkahnya yang paling penting. Langkah-langkahnya adalah satu, guru membekali siswa konsep utama dan kosakata penting dalam tema bacaan. Jadi ini kosakata utamanya nih, itu dalam bacaan. Yang kedua, guru membaca setiap term yang diberikan kepada siswa dengan nyaring. Oke. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pertanyaan. Jadi ada kosakata, guru bacakan kosakata utamanya yang tadi utama itu, lalu guru persilakan siswa bertanya. Atau guru mengarahkan siswa untuk mencari dari berbagai sumber ya. Lalu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk kegiatan kerjasama. Siswa diminta mendiskusikan kosakata, teknik yang diberikan, bagaimana mengelompokkannya. Siswa memberi label. Ya, jadi kosakata itu silahkan kelompokkan gitu ya. Siswa memberi label atau nama pada setiap kelompok kata yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi kata-kata kunci tadi silahkan kelompokkan dan diberi label. Diberi ini kelompok kosakata apa. Siswa diminta menentukan kelompok kosakata bahasa dan label yang mereka berikan pada setiap kelompoknya. Oke. Menarik ya, jadi langkah-langkah mengajarkan kosakata itu baru yang keberapa? Ketiga tadi ya, strategi konsep dan kosakata. Jadi diberikan label, ini kelompok kosakata apa. Oke, itu baru yang ketiga. Nanti yang keempat dan selanjutnya nanti dibahas terus. Jadi intinya adalah dalam mengajarkan kosakata itu, strategi mengajarkan itu langkah-langkah. Bukan hanya satu langkah ya. Kita banyak misalnya hanya dengan cara menyebutkan antonim. Nah, itu bukan strategi. Itu hanya teknik saja, teknik kecil. Jadi kalau strategi itu ada langkah-langkahnya. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Ini sampai yang ketiga tadi, strategi konsep dan kosakata itu ada 7 langkah. Strategi yang kedua tadi ada 2 langkah, tapi besar ya, 2 langkah besar. Yang pertama tadi ada 4 langkah dalam membelajarkan kosakata. Strategi lingkaran, yang kedua strategi tangga konsep, yang ketiga strategi konsep dan kosakata. Ini adalah strategi glosarium eja atau diktoglos ya. Istirotijiyat al-masrad awil imla, al-masrad al-imla'i, atau istilah lainnya adalah al-imla an-nahwi. Oke, langkah-langkah yang paling penting, langkah-langkahnya yang pertama adalah
persiapan, yakni menyiapkan halaman yang akan diperdengarkan kepada siswa. Setelah proses menyimak, siswa masuk pada diskusi mengenai tema yang didengar serta makna kosakata baru yang ada dalam teks yang diperdengarkan. Yang kedua, dikte, yaitu pada tahap ini siswa didikte tentang satu poin. Poin tersebut dibaca secara biasa. Siswa mencatat beberapa catatan mengenai teks, tujuannya untuk membentuk makna pada setiap kalimat yang didiktekan. Yang ketiga adalah rekonstruksi teks. Siswa dibagi menjadi kelompok tuh. Pertama persiapan, kedua dikte, kelompok-kelompok kecil, kemudian siswa mulai menulis potongan yang didikte dengan memperhatikan kaidah nahwu. Sementara guru mengontrol selama menulis teks sehingga siswa menulis potongan dengan kerjasama. Kemudian setiap kelompok menampilkan pemahamannya mengenai potongan melalui koordinator kelas. Yang keempat, analisis dan koreksi. Guru menganalisis tulisan siswa lalu mengoreksi kesalahan nahwu dalam tulisan, itu ya. Jadi ada dikte, lalu ada rekonstruksi teks, ya, menulis secara kelompok, lalu kemudian mengontrol hasil tulisan mereka. Itu langkah-langkah, salah satu langkah-langkah ya. Ada juga yang berpendapat langkah-langkahnya ya ada yang 5, misalnya ini pendapat Syak ya. Menyimak, mengamati aktivitas checking dan menulis. Oke, itu yang kedua. Jadi yang dicek itu adalah nahwi ya, secara nahwi, mendikte kata-kata apa yang ada di dalam teks ya. Oke, yang kelima ini model atau strategi flyer ya. Strategi mengajarkan kosakata model flyer. Yang dianggap model pembelajaran bukan model pengajaran yang mengajarkan konsep baru kepada siswa melalui penentuan aspek persamaan dan perbedaan antara konsep baru dengan konsep lain. Langkah-langkah pembelajarannya ini menurut menentukan konsep dasar dan mengaitkannya dengan konsep lain yang berkaitan, menjelaskan tingkat persamaan dan perbedaan, menyajikan contoh yang menjelaskan konsep baru, menyajikan kelompok contoh yang tak berkaitan dengan konsep agar membatasi konsep yang sedang dipelajari oleh siswa, menyajikan kelompok contoh dan bukan contoh konsep, dan penyajian pertanyaan kepada siswa untuk membedakan contoh dan bukan contoh. Langkah-langkah intinya sebetulnya ada 3. Yang pertama adalah sebelum pembelajaran mengulang satuan pembelajaran untuk membatasi konsep atau membatasi kosakata dasar atau kunci. Itu ya, merubah ulasan satu pelajaran dengan bantuan data yang disiapkan siswa, menggunakan bagan untuk menentukan hubungan antara kosakata yang berbeda, menentukan konsep yang mungkin bermakna ganda atau membingungkan, menentukan konsep yang lebih mendalam agar siswa diberi pemahaman lebih, dan bersama-sama mendesain model ini mengenai konsep dalam tema. Jadi sebelum pembelajaran itu begitu ya, jadi membatasi kosakata. Yang kedua, selama proses pembelajaran ada namanya brainstorming, mendistribusikan kertas agar setiap kelompok mendesain model bagian konsep pada tema secara berkelompok, mengarahkan siswa untuk membuat konsep
atau ungkapan model dengan benar mengarahkan siswa untuk menambahkan kosakata atau konsep baru untuk mengembangkan model, dan meminta semua kelompok untuk menuliskan laporan dalam model flyer. Setelah proses pembelajaran, ada diskusi guru dan siswa tentang cara memahami konsep dasar pelajaran melalui contoh dan bukan contoh, mengecek hasil siswa untuk rekonstruksi dan menilainya, memperbaiki model dengan beberapa perbaikan untuk modelnya sendiri. Lihat di halaman 312, ini dalam bukunya Abdul Bari ya. Oke, jadi ini model flyer ya. Ya, model flyer ini demikian ya. Model flyer ya. Jadi ada satu kumpulan kosakata baru lalu dibandingkan dengan kosakata yang lainnya, karena ini kosakata ya. Apa persamaan, apa perbedaan ya. Nomor 6, strategi pendefinisian ulang dengan kontekstual. Langkah-langkahnya bagaimana? Ini yang penting langkah-langkahnya ya. Ada 4 langkah. Guru menentukan kata-kata baru yang tak akrab dalam teks. Tuh, guru nih kata-kata baru yang mungkin baru sekali bagi siswa ya. Guru menyajikan kosakata yang lepas dari konteks awalnya, bahkan dari kalimat. Jadi kosakatanya aja. Siswa memprediksi makna. Lalu kira-kira apa maknanya kalau dilihat dari konteks kalimat dalam teks. Siswa memprediksi, lalu guru menyajikan kosakata yang tak akrab tersebut dalam konteks. Jadi guru membuat kalimat lain berarti ya. Membuat kalimat lain yang berbeda dengan teks agar para siswa bisa menebak ya. Misalnya dengan ada antonim, sinonim, ada konteks, ada analisis tarkib, subkata, pengetahuan sebelumnya tentang kosakata tersebut, dan konteks umum kosakata. Pendefinisian ulang gitu ya. Jadi ini apa? Maknanya apa? Ini tidak langsung diterjemahkan ya. Jadi terjemah itu memang jurus terakhir ya. Yang ke-7, strategi LED. LED itu artinya list, list ya artinya experience, activity, dan discuss. Ini langkah-langkah pembelajarannya terdiri dari 3 ya. Yang pertama adalah loket ya, menyiapkan daftar kosakata yang ada pada materi. Kedua, siswa diberikan diarahkan untuk melaksanakan beberapa kegiatan untuk memahami kosakata. Yang terakhir, diskusi mengenai aspek-aspek materi atau fokus pada kosakata yang sebelumnya. Jadi ada kosakata, kemudian diberikan kegiatan yang untuk memahami kosakata, bisa dengan kamus. Yang terakhir mendiskusikan hasilnya itu ya. Itu strategi LED 3 strategi ya. 3 langkah. Oke. Yang selanjutnya EFGH. G H itu berarti 8 ya. F G 8 ya. FG 8 9. Strategi komunikasi ulang. Frequent konteks strategi. Langkah-langkahnya, siswa diberi daftar masing-masing kelompok kosakata. Jadi setiap siswa diberi daftar kelompok kosakata.
Siswa membuat 3 kolom. Siswa membaca kosakata, berpikir baik dalam kelompok kecil maupun secara individu ya. Siswa menempelkan kosakata pada kolom sesuai dengan kelompoknya. Berarti jika satu kosakata ditempatkan dalam 2 kolom atau lebih, maka harus diperjelas ini kenapa ada di 2 kolom. Siswa mendiskusikan perbedaan pengelompokan yang terjadi. Akhir menggunakan kosakata yang diajarkan dalam ungkapan. Ini semacam permainan ya. Istirotijat al-ittisar al-mutakarrir. I F G H I F G H I itu 9 ya. 9 strategi permainan permainan kamus atau dictionary games. Batul komus. Langkah-langkahnya itu ada 6. 1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap siswa diberi kamus sekolah. Guru mengulas aturan permainan di mana siswa masing-masing mencari makna kosakata baru, tidak boleh dibantu oleh teman kecuali setelah selesai secara individu. Permainan dimulai dengan siswa membaca kalimat tertentu dalam bahan bacaan, kemudian guru menentukan kata yang harus dicari di dalam kamus. Ketika guru menentukan kata tersebut, ketika itu pula siswa berlomba mencari maknanya. Anggota kelompok menyampaikan makna kata yang ditugaskan. Kelompok yang menyajikan makna kosakata adalah kelompok yang akan melaporkan kata itu. Kelompok selanjutnya sebagaimana kelompok sebelumnya menyampaikan makna baru kosakata yang belum ditemukan atau dibahas atau disentuh oleh kelompok sebelumnya. Jadi ini semacam bergiliran menjelaskan makna kosakata dari kamus ya. Tapi kelompok itu tidak boleh membahas kelompok materi atau kosakata yang sebelumnya dibahas oleh kelompok sebelumnya. J itu terakhir ya. Oke. J itu yang terakhir. Ini langkah-langkahnya banyak sekali. Langkah-langkahnya ada 10 ya. Strategi ulasan, prediksi dan konfirmasi. At-ta'kid, at-tanabu, istirotijiyat, al-muraja'ah, at-tanabu, at-ta'kid. Siswa dikelompokkan menjadi antara 3 sampai 4 siswa. Siswa diberi 2 sampai 40 potongan kertas. Setiap kelompok menentukan kosakata yang berhubungan dengan materi atau yang mereka prediksi. Jadi mana dari 40, misalnya 40 kosakata itu yang berhubungan dengan materi, siswa menulis 1 kata dalam setiap potongan kertas. Kata tersebut harus mungkin menjadi perdebatan siswa. Oke. Oke. Siswa mengemukakan pertanyaan mengenai materi atau gambar atau bagian tersebut. Gambar lain, apa yang kamu lihat ketika membaca materi, bisa gambar yang terindah atau tidak, apa yang ada dalam gambar tersebut, apa yang harusnya ada dalam gambar yang selama ini belum ada. Oke, jadi menulis. Jadi dibagikan kertas ya. Jadi kosakatanya nyari sendiri. Lalu siswa menulis kosakata yang mungkin jadi perdebatan. Kemudian siswa memberi pertanyaan mengenai materi atau gambar. Tadi materi yang ditulis di kosakata itu ditulis pertanyaan. Setiap siswa memprediksi materi bacaan guru. Mengemukakan sejumlah pertanyaan untuk menentukan jenis kosakata secara rasional dengan cara mengelompokkan kosakata berdasarkan kelompoknya, subkata, bunyi kata, hubungannya dengan kosakata lain, dan makna kata. Guru meminta siswa memilih 3 kata, mendiskusikannya di bawah bimbingan guru dengan cara guru mengemukakan pertanyaan untuk siswa untuk memancing munculnya diskusi. Dari kata-kata dari setiap kelompok tadi diambil 3 itu ya. Siswa menjelaskan makna kosakata tersebut. Siswa ditanya, ini dia jelaskan maknanya apa. Lalu memastikan kebenaran prediksi siswa. Kebenaran pemahaman mereka mengenai kosakata yang ada dalam materi
berdasarkan pengetahuan sebelumnya mengenai materi kosakata ini. Siswa membaca materi secara pelan-pelan guna menemukan kosakata baru di dalamnya. Jadi siswa ya kan dibagi kelompok, dibagi potongan kertas, harus menuliskan kosakata sesuai dengan bacaan, lalu disuruh menanyakan beberapa hal mengenai kata itu, lalu siswa memprediksi gitu ya, memprediksi materi apa yang dibaca oleh guru gitu ya. Kemudian guru meminta siswa memilih 3 kata yang tadi mungkin sudah dituliskan di dalam kertas masing-masing kelompok. Lalu siswa menjelaskan, lalu guru memastikan kebenaran, mencek ini benar enggak apa yang dikerjakan oleh siswa atau kelompok siswa tadi. Lalu kemudian siswa membaca pelan-pelan bacaan selanjutnya gitu ya. Tadi kan setelah yang pertama menuliskan 1 kata, nah selanjutnya dilanjutkan lagi bacanya pelan-pelan gitu ya. Jadi unik sekali ya mengajarkan kosakata dengan 10 strategi pengajaran, mengajarkan 10 strategi mengajarkan kosakata. Jadi ingat, strategi itu adalah langkah-langkah ya. Tidak cukup hanya menyebutkan arti, terjemah, memperagakan. Jadi harus ada langkah-langkah. Tadi umumnya minimal ada 2, tapi 2 itu bisa dijabarkan lagi. Ada bahkan sampai 10 langkah untuk mengajarkan kosakata kepada siswa. Jadi tidak ada cara mengajarkan kosakata itu seperti kita harus ngapalin, karena kalau ngapalin itu akan lupa lagi gitu. Dalam waktu sekian lama akan lupa lagi. Tapi ini diajarkan, dicari sendiri, dipraktekkan. Umumnya begitu. Diajarkan, nyari sendiri kosakata mana yang sulit, cari mananya, praktekkan, dicek oleh guru, latih gitu. Itu pengajaran kosakata yang mungkin cukup bagus untuk diterapkan di dalam pembelajaran. Jadi selesai melakukan kegiatan pengajaran, siswa itu tidak hanya hafal, tetapi dia bisa menggunakan kosakata itu, memahami dengan utuh makna kosakata itu di dalam konteks maupun ketika berdiri sendiri. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.